ternyata pas aku masuk ke dunia politik, bukan ke dunia politik, ke perkuliahan ilmu politik, belajar ilmu politik, ternyata politik itu berpengaruh di setiap sisi kehidupan sehari-hari kita. Contohnya nih Kak, kita mau beli sesuatu, itu tawar menawar itu juga termasuk politik. Halo Sobat Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, Sobat Unhas TV, di era digital kali ini informasi tuh beredar dengan begitu cepat ya, tapi bukan soal seberapa banyak kita mendapatkan informasi, tapi seberapa benar, seberapa jelas dan tepat informasi yang kita dapatkan. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswi ilmu politik Universitas Hasanuddin yang sangat erat kaitannya dengan informasi tadi, karena saat ini beliau mengemban amanah sebagai Duta PPID Unhas atau Duta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Hasanuddin. Langsung aja kita sapa, ada Kak Fitri Yuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Suci. Iya, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Oke, ini kita kan banyak bahas ya. Karena Kak Fitri ini Sobat Unhas TV bukan hanya soal PPID dan delegasi Unhas ke nasional ya pada saat itu, tapi juga sebagai duta genre juga ya. Betul. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih latar belakang ilmu politik ya. Oke, Bagaimana sih awal mulanya Kak Fitri itu akhirnya menjadi mahasiswa ilmu politik kampus Unhas Kak? Oke, sedikit cerita aja nih, Kak. Jadi dulu aku itu dari SMA udah sering ikut kegiatan forum ataupun organisasi lomba-lomba. Tapi aku tuh sadar Kak, kalau sebenarnya kenapa remaja saat ini tuh kurang melek atas politik. Nah, politik? Iya betul. Iya. Jadi aku tinggal tuh di pelosok. Nah aku tuh jarang melihat ada generasi muda yang mau tahu tentang dunia politik. Nah dari keresahan ini saya bertanya ke orang tua saya, gimana kalau aku sendiri tuh terjun ke dunia politik, sedangkan nggak punya latar belakang keluarga politik. Nah kata orang tua saya, boleh saja, yang penting kamu bisa. Nah aku coba pada saat itu cari tahu, Unhas ada nggak ya jurusan ilmu politik, dan ternyata ada. Dan dari situ saya belajar bahwasannya nggak harus dari jurusan IPS dulu untuk masuk ke ilmu politik ini. Kamu dari MIPA ya? Aku dari MIPA dan salah satu siswi terbaik dari jurusan IPA itu. Nah, aku belajar, aku tanya nih ke guru-guru, boleh nggak ya aku daftar ilmu politik? Dan karena kemauan aku dan aku belajar, aku tuh masuk di jalur SNBT Kak, kebetulan. Jadi jalur tes tertulis. Dan alhamdulillah nilai aku cukup dan aku bisa menjadi mahasiswa ilmu politik sekarang. Asal Bulukumba ya Kak? Asal Bulukumba. Oke, jadi memang terkait dengan ketertarikan anak muda dengan dunia politik, kamu ingin juga menjadi bagian dari yang mewujudkan itu ya. Pilihan kedua kamu apa nih Kak? Oke, jadi pilihan kedua aku sebenarnya politik ini ada di pilihan kedua. Sebenarnya pilihan pertama tuh ada di psikolog. Oh, pilihan politik ini pilihan kedua? Iya, pilihan kedua. Aku tuh suka mau masuk psikolog Unhas. Tapi ternyata nilai nggak terlalu, bukan rezeki ya ceritanya. Jadi terpilihnya jadi politik. Tapi betul-betul aku cari tahu dulu yang mana aku suka. Karena sebenarnya aku mau ilmu politik, cuman psikolog ini lebih tinggi ceritanya dari ilmu politik. Jadi aku simpan di pilihan pertama. Jadi mau lolos pilihan pertama atau pilihan kedua itu sudah termasuk keputusan aku, dan aku berani bertanggung jawab atas keputusan itu. Berani bertanggung jawab ya, dan memang udah rezekinya kamu jadi mahasiswi ilmu politik Unhas ya. Oke, ekspektasi dan realita kamu, apalagi kamu mention tadi bilang dari MIPA ya. Iya betul. Yang banyak belajar kimia, fisika, tiba-tiba belajar yang sosial gitu. Ekspektasi realitanya sebagai anak Ilpom Unhas itu seperti apa Kak Fitri? Betul, jadi ekspektasi aku di awal nih Kak, kayaknya ilmu politik banyak debatnya nih. Oh iya. Debat atau kayak adu argumen gitu ya. Nah, terus tapi pas aku jalanin selama 3 semester ini, aku ngerasa kalau sebenarnya ilmu politik ini adalah kehidupan sehari-hari kita. Betul. Cara mengambil keputusan, melihat mana baik yang buruk dalam kehidupan kita, bahkan dalam keluarga juga kita belajar berpolitik. Nah dari situ aku rasa bahwasannya aku tidak salah jurusan nih. Meskipun dari aku dari IPA, tapi masanya udah habis di SMA. Sekarang aku lebih suka berkomunikasi, mengabdi kepada masyarakat, dan itu termasuk dalam ilmu politik yang kita pelajari. Bahkan sekarang kami di semester baru ini tuh sudah diajar untuk pengabdian masyarakat, sudah mengedukasi tentang politik, dan itu hal yang saya sukai dari saya SMA gitu kan. Kamu juga tertarik banget ya sama dunia sosial. Iya betul. Kenapa nggak ambil komunikasi atau sosiologi nih Kak? Oke, kenapa nggak ambil komunikasi nih? Mungkin
kembali keresahan yang awal, Kak. Oh, Aku lihat banyak oke. keluarga aku yang ambil ilmu komunikasi nih, tapi aku mau jadi yang berbeda. Meskipun sama-sama FISIP, tapi aku mau yang berbeda. Jadi aku mau jadi generasi muda yang melek politik gitu. Karena di tahun 2024 itu kan lagi marak-maraknya isu politik kan, Betul. Kak. Jadi aku tertarik untuk masuk ke dunia politik. Meskipun nanti mau jadi politisi atau tidak itu kan sudah rezekinya orang. Tapi aku mau masuk ke dunia politik karena benar-benar aku mau cari tahu, mau belajar dan mau menerima prosesnya. Gitu. Aku ada satu pertanyaan khusus nih, Apaan? karena kamu kan anak ilmu politik ya. Iya. Banyak yang beranggapan di luar sana bahwa politik tidak berpengaruh dalam hidup kita. Waduh. Tanggapan kamu gimana nih sebagai anak ilmu politik? Oke, awalnya aku dari SMP juga berpikir gitu. Untuk apa kita belajar politik kan? Itu tugas yang lebih dewasa, orang dewasa aja belajar. Ternyata pas aku masuk ke dunia politik, bukan ke dunia politik, ke perkuliahan ilmu politik. Belajarnya ilmu politik. Ternyata politik itu berpengaruh di setiap sisi kehidupan sehari-hari kita. Contohnya nih Kak, kita mau beli sesuatu. Itu tawar-menawar itu juga termasuk politik sebenarnya. Jadi aku belajar kalau misalnya orang-orang yang mengatakan bahwa politik itu hanya urusan orang dewasa ataupun generasi muda berpikir untuk apa ambil peran di dunia politik, itu adalah langkah yang salah. Karena dari remaja kita sudah mendengar kata pemilu, sudah diberikan hak untuk menyampaikan suara, dan itu adalah hal-hal yang belajar dari dunia politik. Jadi betul-betul mau anak kecil dari bayi orang dewasa tidak bakal lepas dari politik, Kak, seperti itu. Dari manusia itu lahir sampai meninggal semuanya akan diatur ya. Jadi memang politik sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia ya. Jadi teman-teman hati-hati dalam mengambil keputusan politik. Nah selanjutnya kita akan bahas prestasi Kak Fitri sebagai Best Advokasi nih untuk Duta Genre Sulawesi Selatan tahun 2024. Ini awal mulanya kamu tertarik untuk jadi Duta Generasi Berencana itu seperti apa Kak Fitri? Oke, kita beri cerita dari awal nih. Aku tuh punya keresahan nih Kak Suci. Oke, keresahan apa tuh? Aku melihat ada ketimpangan antara remaja desa dan perkotaan. Oke. Terus aku lihat juga di bagian desa tuh lebih banyak orang yang menikah dini, seks pranikah, nafsa dan lain-lain. Dari sini aku lihat Duta Generasi Berencana ini kan bukan pageant. Dia lebih ke advokasi dan juga program kerjanya itu seperti apa. Nah aku coba daftar dan membawa isu ini Kak. Terkait dengan pernikahan, kesetaraan dan juga yang tadi pernikahan dini, seks pranikah, nafsa dan lain-lain. Dan alhamdulillah isu ini yang saya kembangkan, saya bawa dari desa, bisa menghadirkan saya sebagai juara 1 Duta Genre Kabupaten Bulukumba dan mewakili Kabupaten Bulukumba ke tingkat provinsi setelah 1 tahun mengabdi. Nah 1 tahun mengabdi ini sebagai Duta Genre Kabupaten Bulukumba, saya membuat program kerja yang membahas tentang isu-isu pernikahan dini, terus juga membangun citra bahwasanya remaja kota dan desa itu setara, tidak ada yang namanya keterbatasan satu sama lain. Nah, saya bawa ke provinsi dan alhamdulillahnya meskipun saya bukan juara 1 atau 2 dan 3, tapi saya mendapatkan predikat sebagai Best Advokasi Putri, dari mana yang dilihat adalah cara kerja kita selama mengabdi dan juga program-program yang diusulkan. Dan baru saja lengser di tahun 2025 setelah saya menyelesaikan seluruh program yang saya susun sebelumnya, seperti itu. Oke, menarik nih ya, karena kamu Best Advokasi ya, berarti memang program-program yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan kemudian pasti tentu berdampak bagi masyarakat yang kemudian kamu sasar atau kamu memang membutuhkan program itu. Yang pertama kan tadi ada terkait dengan remaja kota dan remaja desa. Itu boleh gambarannya dulu seperti apa nih Kak? Oke, jadi aku kan dari desa nih Kak. Di Bulukumba ya? Di Bulukumba, di bagian 1 jam lah dari kota perjalanannya. Tepatnya di bagian mana nih Kak? Bonto Bahari. Oke. Nah, Bonto Bahari terus jamnya ada Bonto Tiro. Terus aku tuh ngerasa kalau kenapa informasi itu hanya sampai di bagian sekolah-sekolah yang ada di kota. Kenapa nggak pernah menyasar ke kami gitu. Kami hanya dapat pedesaan dari pedesaan. Nah aku lihat kok kayak ada ketimpangan, kok ada tidak kesetaraan gitu. Jadi aku melihat makanya kami dari remaja desa yang biasanya selalu ke kota gitu Kak. Bukan yang mereka memang yang mau masuk ke pelosok-pelosok. Nah dari sini aku merasa kayaknya aku perlu deh untuk menjadi agen perubahan. Nah aku lihat ketimpangan ini selalu terjadi bahkan sampai sekarang. Dan uniknya dari keresahan ini, saya berpikir untuk membangun sebuah komunitas. Komunitas itu namanya Andeskar, Anak Desa Berkarya. Ini Andeskar. Sudah berdiri 1 tahun dan saya merupakan founder dari komunitas ini. Dan saya sudah berhasil mengumpulkan 55 remaja yang ada di pelosok. Dan kita berkumpul di satu tempat untuk
berbagi informasi dan juga melaksanakan program kerja yang kita sukai, misalnya membuat modul Andeskar, terus kita juga berbagi, kan ada yang kuliah, ada yang sekolah, kita berbagi informasi. Misalnya saya dari Unhas, saya membagikan cerita saya ketika saya di Unhas, begitupun mereka ketika ruang membutuhkan sharing gitu ya. ruang sharing. Tapi bukan hanya ruang sharing, kami juga melaksanakan lomba-lomba. Jadi komunitas ini betul-betul saya bangun untuk membuat wadah rumah untuk remaja desa yang mungkin punya bakat dan minat tapi tidak punya ruang untuk mengeksplor gitu. Luar biasa sekali ya Sobat Unhas TV, berangkat dari keresahan yang Kak Fitri alami sendiri. Kok aku di desa nggak dapat informasi sama anak-anak seperti anak-anak yang di kota ya. Kemudian menjadi founder dari komunitas Andeskar, Anak Desa Berkarya. Keren banget ya. Semoga lancar terus ya segala urusannya untuk Andeskar buat teman-teman juga yang ada di dalam komunitas ini. Oke. Tadi kan isu selanjutnya adalah terkait dengan pernikahan dini, seks pranikah juga. Itu apa nih? Apa yang kamu lihat tiba-tiba kemudian mengangkat isunya? Apakah ada atau apa? Oke. Jadi kembali lagi, aku sebagai anak desa tuh selalu melihat sekitar, Kak. Nah di sekitaran aku tuh, di daerah aku, tapi aku nggak boleh sebut ya. Itu banyak sekali anak yang dinikahkan oleh orang tuanya, dijodohkan, padahal masih di bawah umur. Kan katanya menurut undang-undang kan itu minimal menikah itu di usia 19. Sedangkan selama saya terjun di dunia genre, menurut BKKBN itu sendiri, kesiapan mental dan lain-lain itu penting. Jadi minimal usia menikah untuk perempuan itu 21 dan laki-laki 25. Nah dari sini saya lihat, kayaknya mereka memang kurang edukasi tentang hal ini. Jadi tapi biasanya ada yang dinikahkan karena pengaruh ekonomi. Ekonomi. Tapi saya tidak mengambil hak atas itu. Tugas saya adalah memberikan edukasi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, saya lihat isu-isu pernikahan dini, nafsa itu sudah dinormalisasikan di bagian daerah. Bahkan di kota juga ada, tapi lebih banyak di bagian daerah karena mereka betul-betul kurang mendapatkan akses dan juga kurang mendapatkan edukasi dari orang-orang luar yang lebih tahu mungkin bahwasanya kesiapan itu untuk menikah itu banyak. Bukan hanya karena ekonomi dan lain-lain, tapi mental, fisik, dan lain-lain itu perlu diperjelas dulu. Nah, selain dari pernikahan dini, seks pranikah. Banyak sekarang yang menormalisasikan hal itu, tapi menurut saya pribadi, saya tidak bisa untuk melarang mereka. Tugas saya adalah sebagai agen perubahan, di mana memberikan edukasi, informasi, dan juga komunikasi. Terakhir itu nafsa, Kak. Di anak SMP, SMA sudah mencoba hal itu, kayak merokok, dan lain-lain. Dan itu adalah hal yang tidak boleh diwajarkan untuk lingkungan sekolah. Tapi dari sini saya belajar, saya tidak boleh melarang. Tugas saya adalah sebagai memberikan edukasi, informasi bahwasannya itu banyak dampak yang berisiko nantinya, seperti itu. Kembali lagi pada tugas awal kamu ya, untuk mengedukasi, memberikan arahan kepada mereka. Walaupun misalnya kamu udah berdarah-darah nih ngasih info, ngasih tahu ini nggak boleh, ini nggak baik. Kembali lagi pada putusannya mereka ya. Kesadaran diri juga. Oke, luar biasa sekali ya. Karena memang masih banyak kasus seperti itu, Kak Fitri. Apalagi yang di daerah-daerah lah. Orang-orang yang kemudian, orang tua yang kemudian memilih untuk menikahkan anaknya. Atau mungkin karena pergaulan juga. Iya. Setelah menjadi duta genre, perubahan apa nih yang paling Kak Fitri rasakan untuk diri sendiri? Dulu itu aku orangnya bodo amat. Bodo amat sama sekitar aku. Mereka mau ini bebas deh, urusan kamu pokoknya. urusan kamu, urusan aku gitu. Tapi setelah menjadi duta genre, ternyata kita punya hak gitu loh, Kak. Punya hak untuk memberikan informasi juga. Dan yang paling terasa itu adalah dari cara saya membawakan komunikasi. Kalau dulunya saya negur itu kayak nggak boleh kayak gitu. Kalau sekarang aku lebih memperlihatkan bahwasannya dampaknya itu seperti ini. Jadi perbedaannya itu sangat terasa. Ada contohnya nggak? Kamu pernah? Ada. Gimana tuh? Jadi dulu tuh ada nenek aku lah, anggap ya, dia memberitahukan kalau anak si ini mau dinikahkan. Nah aku tuh sikapnya kayak, ya udah, kenapa dinikahkan? Pertanyaan aku tuh, kenapa dinikahkan? Dijodohkan karena faktor ekonomi dan lain-lain. Itu ya udah, stop di situ. Tapi setelah menjadi duta genre, ketika ada kasus seperti itu, saya lebih banyak bertanya, apakah dia sudah siap secara mental? Apakah laki-laki sudah siap secara finansial? Apakah umurnya sudah cukup? Saya lebih banyak bertanya dan menjadikan ini pembelajaran. Dan meskipun saya tidak bisa menyampaikan kepada orangnya langsung, setidaknya saya bisa memberitahukan orang lain bahwasanya kasus ini tidak sebagai contoh, tapi kita harus melihat dari perspektif nilai-nilai yang untuk menyiapkan masa depan yang lebih cerah, seperti itu, Kak. Oke, jadi lebih menumbuhkan kesadaran Kak Fitri ya terhadap isu-isu sosial yang sedang terjadi di sekitarnya Kak Fitri ya. Udah boleh bodo amat lagi. Udah boleh bodo amat lagi ya, karena memang kita
manusia itu membutuhkan manusia yang lainnya juga, makanya kita harus peduli dengan manusia yang lainnya. Begitu ya kayak gitu. Betul. Oke, nah selanjutnya ini Kak Fitri pernah tahun 2025 ini baru-baru sekali menjadi delegasi Women Inspirasi Sulawesi Selatan di Jakarta ya. Kak, mungkin boleh diceritain dulu nih soal itu. Jadi pada saat itu ada peringatan Hari Kartini. Dan kebetulan ada satu event yang memang setiap tahun diselenggarakan di Jakarta. Itu ada ribuan pendaftar, tapi aku yakin aja untuk daftar nih. Nah, kita disuruh buat project dulu nih Kak. Dan aku nggak bakal terlepas dari apa yang sudah aku mulai. Itu tadi komunitas komunitas anak desa berkarya. Jadi aku bawa itu ke projectnya aku dengan membuat modul ajar. Jadi modul ajar untuk perempuan yang tidak bersekolah, terus modul ajar untuk anak laki-laki yang mungkin fatherless, yang kekurangan peran ayah, seperti itu. Dan saya bawa proyek itu dan alhamdulillah terpilih menjadi salah satu delegasi dan bertemu dengan 150 perempuan hebat di Jakarta pada saat itu. Membawa apa yang sudah kamu bentuk ya selama ini. Oke, selama di Jakarta dan bertemu 150 perempuan-perempuan inspiratif lainnya, apa nih pengalaman yang berharga yang kamu dapatkan dari? Oke, pertama tentunya menjadi seorang delegasi itu sudah menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Betul. Tapi sampai di sana ternyata kita bukan disuruh melihat webinar saja kita disuruh buat project lagi nih Kak, dengan berkumpul dengan beberapa delegasi lainnya. Dan pada saat itu ada Kak Najwa COC. Nah itu dia membawakan materi dan aku melihat bahwasanya perempuan itu nggak harus berprestasi dalam bidang akademik, tapi juga perempuan yang bertahan dengan dirinya sendiri itu sudah termasuk prestasi yang sangat baik. Dan kita disuruh untuk mencari satu isu yang paling marak, tapi dari perspektif perempuan. Dan pada saat itu kami membahas dari sisi perempuan yang harus di dapur, di sumur, dan lain-lain. Dan pada saat itu kami mendapatkan kelompok terbaik, dan alhamdulillah itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa karena baru pertama kali bertemu dengan delegasi dari UI dan lain-lain segala macam, tapi saya bisa membangun komunikasi dengan mereka itu sudah menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, berbicara mengenai kamu yang menjadi delegasi Women's Inspirasi, itu saya ingin tanya nih Fitri, kamu ada nggak sosok perempuan yang kemudian menjadi teladan atau inspirasi kamu? Boleh diceritain? Pasti ada. Siapa? Familiar sih, dan pastinya banyak yang mengidolakan dia, dan aku jujur juga termasuk yang mengidolakan beliau, itu Najwa Shihab. Dari cara dia berbicara, mulai cara dia jalan, berdiri, menyampaikan apapun tuh selalu ngiyakinin orang lain. Dan aku terinspirasi dari dia yang kayak, kan dia selalu bahas politik juga nih Kak. Jadi betul-betul sosok inspiratif dan aku mau kayak dia meskipun jadi diri aku sendiri, tapi aku terinspirasi dari cara dia berbicara, menyampaikan sesuatu dan pastinya punya pendirian yang kuat dan tidak takut akan stigma-stigma yang ada di sosial media tuh menurut aku keren banget sebagai sosok perempuan yang mandiri gitu lah Kak. Jadi emang gak heran lagi ya kalau misalnya Najwa Shihab tuh banyak banget yang menjadikan dia sebagai idola, karena memang saya juga kagum sama dia ya, apalagi dia juga jurnalis hebat juga. Jadi ya gak heran lagi ya kenapa Mbak Najwa itu banyak banget yang suka gitu, idolain juga gitu. Nah selanjutnya Kak Fitri kita akan bahas mengenai prestasi yang baru-baru diraih ini, yaitu Kak Fitri sebagai juara 1 atau Duta PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unhas. Boleh diceritain kenapa sih kamu tertarik jadi Duta PPID Unhas tuh? Kenapa? Jadi awalnya nih aku cuma lihat postingan di Unhas, di IG Unhas. Duta PPID, aku cari tahu nih Duta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah kebetulan aku tuh sukanya bagian komunikasi emang, tapi suka juga bagian dokumentasi. Jadi ada beberapa forum yang aku sebagai bagian dokumentasi gitu. Aku tertarik dari judulnya aja nih. Terus aku ragu nih. Informasi dan dokumentasi. Informasi dan dokumentasi kayak menarik nih. Tapi aku belum daftar pada saat itu. Tibalah pada saat itu momen ada beberapa orang yang ngirimin postingan itu ke aku. Katanya, kamu cocok nih. Joinnya kan udah lengser di Duta Genre gitu. Gitu katanya. Kan udah boleh double ya kan. Udah boleh terlalu banyak job gitu. Jadi aku coba deh daftar. Kan di situ dari yang diterima itu semester 1 sampai semester 7. Nah, aku di situ masih semester 3. Dan aku ragu karena saingannya itu kayaknya ada yang semester akhir nih. Jadi yang udah senior, banyak pengalaman gitu ya. Cuman aku iseng aja nih Kak, kirim CV, jawab pertanyaan tentang PPID dari adalah pokoknya dari Google cari tahu, kan masih awam ya cari tahu. Dan ternyata lolos pada saat itu.
Dan yang menambah ketertarikan aku lagi ternyata di dalamnya itu bahas tentang informasi yang ada di Unhas. Nah, jadi bukan hanya sekadar informasi sosial media dan lain-lain, tapi betul-betul kita dijadikan role model di bagian PPID-nya Unhas gitu Kak. Jadi betul-betul di awalnya cuma iseng, tapi semakin saya cari tahu semakin saya tertarik gitu. Ya berawal dari iseng ya. Iya, iseng. Oke, ini kan PPID baru ya di Baru Unhas. banget. Mungkin boleh dijelasin nih untuk sobat-sobat Unhas TV yang masih belum tergambarkan penuh ya terkait dengan PPID itu seperti apa? Oke, jadi PPID bukan dutanya ya, Iya, PPID-nya. PPID itu merupakan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, di mana ruangannya ada di rektorat di lantai Lantai 1. Di mana PPID ini yang menyediakan informasi. Ada banyak sekali jenis informasi yang mungkin mahasiswa itu belum tahu. Tapi ketika kita mengakses website PPID di Google itu akan muncul berbagai informasi. Misalnya informasi yang wajib disediakan secara berkala. Misalnya berapa jumlah mahasiswa, berapa jumlah fakultas di Unhas, terus ada beasiswa apa aja yang tersedia. Terus ada informasi yang serta-merta, misalnya informasi ya kayak bencana dan lain-lain itu diinformasikan melalui websitenya PPID juga Kak. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu PPID, karena saya juga dulu baru cari tahu, jadi mereka memang fokus ke informasi untuk pelayanan secara merata. Baik itu teman-teman disabilitas, apapun yang teman-teman butuhkan itu pastinya ke PPID. Biasanya kan ada mahasiswa yang mau cari tahu tentang berapa jumlah mahasiswa yang di Unhas, fakultas apa saja, dan lain-lain. Itu bisa kita akses di PPID atau bisa datang langsung ke mereka. Terus segala dokumentasi itu dikelola oleh mereka juga. Dan sejauh sependek pengetahuan saya, PPID ini fokusnya ke pelayanan. Nah, kenapa ada dutanya? Karena membantu menyebarluaskan bahwa PPID itu seperti ini. Jadi kemarin itu yang saya pelajari adalah bahwasanya informasi itu harus secara merata dan juga hak seluruh mahasiswa dan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu selalu digaungkan oleh PPID. Nah, itu sebagai landasan pertamanya PPID untuk menyebarkan informasi secara luas. Oke, jadi singkatnya memang PPID ini adalah pusat penyebaran informasi dan dokumentasi, tapi memang lebih dominan terkait dengan Unhas ya. Unhas. Tapi ada juga nih berita-berita dari luar gitu. Iya, betul. Jadi ibaratnya PPID ini ada di setiap instansi Kak. Instansi daerah. Cuman mungkin masih awam, banyak yang belum taunya cuman pelayanan saja, tapi biasanya tuh PPID ada di setiap instansi. Oke, dan peran kamu sebagai duta PPID ini kan untuk menyampaikan bahwa kami ada loh PPID ini untuk informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa ataupun siapapun dalam Unhas ya. Bagaimana sih sebenarnya, apalagi kamu udah dilantik bulan 11 tahun 2025, berarti udah jalan kurang lebih 2 bulan. Apa tantangan yang kamu hadapi nih Fitri? Kak Fitri, saat menyampaikan PPID ini ya, apalagi terkait dengan penyebaran informasi kepada mahasiswa agar mahasiswa ini tuh gampang paham dan cepat mengerti. Oke, lagi dan lagi pasti kembali ke sosial media sih Kak. Jadi aku tuh selalu buat postingan di sosial media aku, baik story dan lain-lain, selalu kolaborasi dengan PPID. Informasi penting dulu nih, kalau kemarin PPID Unhas baru saja menerima penghargaan sebagai PPID terinformatif di tingkat nasional. Nah, itu yang cara menyebarluaskannya lagi tuh itu melalui sosial media Kak. Dan cara aku itu mulai dari teman-teman aku dulu. Gak boleh langsung ke fakultas lain. Yang paling dekat dulu Yang paling dekat dulu. Nah, mereka tuh bertanya, kamu duta PPID apa? Nah, aku jelasin, kasih lihat websitenya dan segala macam. Jadi betul-betul cara strategis itu dimulai dari hal-hal kecil dulu. Pastinya hal-hal kecil ini bakal berdampak besar. Misalnya saya mulai tanya teman angkatanku dulu nih Kak, kayak PPID itu seperti ini. Teman-teman mau cari tahu tentang Unhas, boleh buka website PPID-nya seperti itu. Jadi kamu pelan-pelan juga ya caranya. Ada plan-nya. Iya. Jadi pokoknya di circle kamu dulu nih, di teman-teman angkatan kamu di ilmu politik, kemudian abis itu nyebar ya informasi itu. Oke, program apa atau inovasi apa yang akan kamu bawa nih sebagai duta PPID Unhas ke depannya? Oke, kemarin ini juga menjadi satu tantangan menuju ke nasional. Yang saya gaungkan itu adalah sosialisasi kembali lagi yang keresahan saya di awal itu Kak, yang pelosok-pelosok. Jadi saya tuh kemarin. Berarti berkaitan juga ya sama genre kamu? Selalu dikaitkan. Jadi betul-betul saya menyampaikan ke pihak PPID kemarin kalau saya mau minta surat untuk datang ke sosialisasi ke sekolah-sekolah yang belum mendapatkan akses informasi secara merata. Nah, ini program saya mau jalankan mulai bulan ini dan
kenapa belum dijalankan karena kemarin masih fokus lomba yang di nasional gitu Kak. Dan program lainnya itu ya selalu membuat konten-konten edukasi. Karena sebenarnya Duta PPID itu nggak perlu terlalu banyak program yang berbeda karena sudah memang disediakan oleh pihak PPID-nya. Kita sebagai jembatan untuk menyampaikan ke sosial media dan juga masyarakat. Cuman inisiatif saya memang mau langsung sosialisasi di sekolah-sekolah pelosok seperti itu Kak. Oke, seperti yang disampaikan oleh Kak Fitri tadi bahwa sempat juga ya menjadi delegasi Unhas di tingkat nasional untuk PPID. Pengalaman apa yang kamu dapatkan dari menjadi delegasi Unhas itu? Awalnya kaget. Karena seleksi di universitas itu sangat kurang ketat. Bukan kurang ketat sih, lebih ke santai aja. Ternyata pas saya mulai daftar di tingkat nasional itu kita tes tertulis dulu nih Kak. Jadi belum tentu saya lolos. Dia takut banget ini saya juara 1 tapi nggak lolos gitu. Dan kami kan ada juara 1, juara 2, juara 3. Tapi kemarin yang nilainya mumpuni di tes tertulis cuma 2 orang. Nah, dan alhamdulillah kami berangkat gitu. Sampai di sana saya tuh kayak deg-degan karena ketemu dengan teman-teman dari universitas lain. Dan juga tuan rumahnya ada di UB. Jadi betul-betul saya kayak ini pertama kalinya saya berdebat dengan mereka karena seleksinya tuh debat Kak. Sedangkan di universitas kemarin gak ada debat, cuman ada tes tertulis dan wawancara. Tapi alhamdulillah pengalaman yang sangat luar biasa dan saya merasa kalau ini sudah jalan saya meskipun kemarin udah juara, tapi lolos ke sananya itu sudah menjadi pencapaian yang luar biasa untuk saya. Dan ketakutan yang awalnya kayak takut gak lolos, kesan takut mengecewakan, alhamdulillah pihak PPID ini selalu mendukung saya, support dan bantu doa dan segala macam. Jadi kemarin tuh kayak ngalir aja gitu, ngalir selama seleksinya. Tapi luar biasa sih pengalaman yang kamu dapatin yang berawal dari iseng coba-coba doang. Karena informasi dan dokumentasi itu tertarik dari judulnya aja. Bisa bawa kamu ke Jakarta menjadi delegasi Unhas dan pasti banyak banget pembelajaran yang kamu dapat ya. Aku mau bicara terkait dengan saat ini kan di tengah maraknya penyebaran informasi dan dokumentasi kan kita nggak terlepas juga dari yang namanya hoax. Betul. Ya, apa peran strategis PPID dalam bagi masyarakat dan institusi pendidikan terkait dengan hoax ini? Oke, kembali lagi kita akan menyalurkan informasi yang betul-betul sudah valid. Kan kita di PPID itu ada yang namanya penyaringan informasi, mana informasi yang benar dan tidak. Jadi ketika memang informasi itu muncul tapi tidak dari website resmi dari PPID, maka informasi itu tidak jelas dan juga hoax dong. Nah dari sini lagi mahasiswa perlu kesadaran diri nih, bahwasanya kalau memang bukan dari link yang resmi ataupun dari website yang resmi, berarti itu adalah berita hoax. Nah bagaimana caranya PPID, yaitu selalu menggaung-gaungkan bahwasanya ayo pilih fakta atau selalu menggaungkan bahwa pilih informasi yang benar dan juga sudah valid. Dicari tahu terlebih dahulu, tidak langsung percaya. Jadi kemarin kami tuh diinformasikan bahwasanya kamu sebagai duta PPID harus berani untuk menyampaikan bahwa itu adalah hoax. Harus berani juga menyampaikan bahwa ini informasi yang benar. Seperti itu. Jadi lebih ke komunikasi. Gak boleh ada rasa takut ya. Gak boleh ada rasa takut dan selalu berprinsip pada pedoman yang ada di PPID seperti itu. Jadi itu informasi juga ya buat sobat-sobat Unhas TV bahwa memang informasi yang diterima itu disaring dulu nih, apakah situsnya udah benar, apakah informasi yang ada di dalamnya memang sudah sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai kita termakan hoax juga ya. Oke, luar biasa sekali ya pengalaman Kak Fitri dari Duta Genre menjadi delegasi Women Inspirasi, kemudian Duta PPID dan menjadi delegasi Unhas untuk PPID nasional. Terakhir nih Kak, kita udah di penghujung diskusi kita. Dari semua prestasi dan pengalaman yang udah kamu jalani, yang udah kamu raih, mana yang paling berkesan? Dan kenapa? Oke. Kalau ditanya yang mana sebenarnya kalau bisa sebut semuanya. Tapi yang paling berkesan sebenarnya ada 2 ya Kak, boleh nih 2. Boleh. Itu tadi yang dari Duta Genre karena saya betul-betul lahir dari Duta Genre. Dari Duta Genre menjadi founder, jadi semua berawal dari Duta Genre. Dan kemarin pada saat seleksi PPID, saya juga selalu menggaung-gaungkan tentang genre. Karena genre itu kan generasi berencana. Jadi harus saya selalu bawa karena betul-betul fashion atau saya sudah terlalu dalam di dunia genre. Jadi apapun yang saya lakukan bahkan di kelas-kelas itu selalu saya bahas tentang akan di genre luas ya kampus SD, JIS, MYP dan lain-lain. Jadi pada yang kedua itu ada PPID. Kenapa PPID? Karena ini salah satu pengalaman saya menjadi bagian dari Unhas gitu. Selain sebagai mahasiswa ya Kak. Jadi saya betul-betul dipercaya, diberi amanah itu
tersentuh hati saya Kak. Gimana caranya saya memberikan yang terbaik untuk PPID, dan juga karena ini masih awal jadi mungkin teman-teman belum terlalu melihat, nanti ditunggu di program-program selanjutnya. Iya betul banget, apalagi kamu juga masih semester 4 ya, Masih semester awal tahun 2026 ini. Oke, rencana kamu dalam waktu dekat dan waktu panjang ke depannya tuh bakal seperti apa Kak Fitri? Oke. Waktu dekat ya. Waktu dekat ini. dulu. Oke, dalam waktu dekat ini selalu fokus apa yang sudah saya mulai Kak. Kayak tadi fokus di komunitas, juga tapi tidak pernah terlepas dari perkuliahan. Betul. Jadi selalu mengutamakan perkuliahan, tapi saya selalu mau menjadi orang yang bukan berpengaruh sih, berdampak ke ceritanya. Dan untuk jangka panjangnya sendiri, saya selalu berpikir bagaimana ketika saya nanti melakukan sesuatu itu punya dampak untuk orang lain, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Jadi rencananya itu sudah terplan, sudah ada di list-list gitu. Jadi sisa direalisasikan atau implementasikan gitu. Tapi kamu cita-citanya sampai hari ini apa nih Kak Fitri? Oke. Apakah kamu akan menjadi wanita yang berpolitik? Apakah kamu ingin menjadi wanita apa nih? Aku dari dulu mau jadi dosen. Mau jadi dosen. Sebenarnya nggak mau terlalu terjun ke politik. Cuman kalau nanti siapa tahu bisa jadi dosen politik. Amin. Amin. Kita doain ya. Amin. Itu sih Kak, kalau cita-cita. Impian-impian yang lain kayak bangun komunitas itu sudah saya mulai, semoga nanti bisa menjadi impian juga nanti ke depan. Oke, kita doain semoga semua planning kamu untuk waktu jangka pendek dan jangka panjang semua dapat terrealisasikan dengan baik ya. Dari cara kamu menjelaskan dari tadi nih, aku yakin banget nih kamu bisa jadi dosen yang baik nih ke depannya Kak Fitri. Amin. Oke, terakhir nih, mungkin boleh kamu sampaikan ya pesan kepada generasi-generasi muda yang ingin menjadi seperti kamu Kak Fitri, yang kesadarannya tumbuh dan ingin menjadi bermanfaat bagi orang lain. Oke, kalau dari aku sendiri itu selalu jadi diri sendiri, tidak selalu melihat stigma dari orang lain, dan tentunya kita harus punya pendirian. Kalau meskipun orang lain mengatakan kamu tidak layak seperti itu, tapi kalau hati kamu mengatakan kamu layak, ya pasti akan bisa. Dan untuk menjadi seperti saya kayaknya tidak perlu, tetap menjadi diri sendiri, prioritaskan apa yang kita suka, jangan terlalu mementingkan omongan orang lain, dan yang paling penting adalah coba segala hal meskipun hal itu hanya kecil, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Kemudian arahan yang disampaikan, arahan penutup ya yang disampaikan oleh, tapi yang paling penting adalah yang saya tangkap tadi ya adalah jadi diri kamu sendiri. Jadi diri sendiri. Kamu boleh punya role model, kamu boleh punya siapapun yang kamu ingin teladani, tapi yang paling penting adalah bagaimana kamu punya pendirian dan ingin menjadi diri sendiri. Terima kasih banyak Kak Fitri atas sharing-sharingnya ya, luar biasa sekali. Mulai dari duta genre, menjadi founder komunitas, menjadi duta PPID Unhas. Dilancarkan ya segala urusannya. Terima kasih banyak Kak Fitri atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Dan untuk itu Sobat Unhas TV, saya Zara Sabita Sucem pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.